Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kami hormati dan kami muliakan segenap para alim ulama wa asatidah, wabil khusus segenap orang-orang tua kami Al-Mukarram Tunku Haji Ghazali Abbas Addan, Ayahanda Tunku Haji Muhammad Yusuf Amin, orang tua kami Dr. Muhammad Nasir Jamil, serta tentunya pengurus KUPI Abangda Dr. Saiful Rahmat Adam beserta segenap jajaran kepengurusan KUPI Pusat beserta segenap Dewan Mufakat atau Majelis Mufakat dan juga orang-orang tua kami, Ayahanda Tuku Haji Safli Dido, pimpinan pusat Taman Iskandar Muda, Bapak Insinyur Haji Muslim Armas, dan juga segenap Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang-orang tua kami yang tanpa mengurangi rasa hormat kami, segenap para pedagang, KUPI cabang, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ikan di pinggir kolam, jangan lupa pakai baju hangat. Sungguh sayang kami sudah ucap salam, tapi jawab salam masih kurang semangat. Diulang sekali lagi boleh? Diulang sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salamnya dengan ikhlas, Allah lapangkan semua urusannya. Yang jawab amin, semoga Allah sehatkan badannya. Bahkan yang aminnya makin kenceng, Allah lunasin utang-utangnya. Kok beneran kenceng begini? Tapi kalau dia lebih kenceng lagi berangkat ke Tanah Suci bulan depan. Emang pengen berangkat? Pengen berangkat? Insya Allah nanti sama Bang Asfifuddin diberangkatkan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah sampai di Serambi Aceh, insya Allah Serambi Mekah akan sampai ke Mekah pada waktunya. Tapi saya pengen tanya dulu, yang pengen ke Tanah Suci boleh angkat tangan dan katakan saya. Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkat tangan bilang saya. Tahan tangannya, tahan. Yang ngaku tadi katanya ngangkat tangan pengen berangkat ke Tanah Suci siapa? Yang waktu sholat subuh tadi selesai sholat minta sama Allah, ya Allah, hamba sudah kangen banget berangkat ke Tanah Suci. Sudah kebayang-bayang tawaf ngelilingi Ka'bah, berdoa di Raudhah, bermunajat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ada apa enggak? Kalau enggak ada turunin. Karena jangan-jangan baru pengen tapi belum punya kesungguhan. Tapi insya Allah kalau kita sudah hadir bukan tidak mungkin, karena Allah tidak sekedar memanggil yang mampu, namun akan memampukan siapapun yang Allah panggil. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatul Qarramun, Bapak Ibu jamaah keluarga besar KUPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa di siang hari yang penuh dengan kehangatan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Tetap semangat. Semangat tetap. KUPI. Mana semangatnya? Coba kita coba lagi. Karena tadi kalau arti cro itu apa? Mulia. Tunjukkan kemuliaan. Kalau kita hari ini hadir, insya Allah memuliakan Nabi SAW, maka kelak kita juga akan mendapatkan kedudukan mulia, memperoleh syafaat Nabi di kedudukan akhir di surganya Allah. KUPI, 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 takbir. Masya Allah, berikan aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kami di kesempatan siang hari ini dapat bermuajahah dengan keluarga besar komunitas Ureng Pidi Indonesia, dan insyaallah mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah silaturahim yang Allah berkahi dan Allah rahmati. Dan sebelumnya kami mohon maaf kalau bahasa Aceh kami mungkin tidak selancar ureng asli. Karena tadi saya bilang sama Bang Rahmat Adam, ini pemain naturalisasi. Kalau bola di PSSI ada naturalisasi, tinggalnya di Belanda tapi lulusannya atau asarnya itu dari Pulau Jawa. Nah kalau kita tinggalnya di Jakarta, tapi insya Allah Abi orang Aceh asli, tapi Umi orang Banten dan Bogor. Lamanya di Ciputat Tangsel, jadinya kelihatannya kayak orang keturunan. Tapi insya Allah ini tidak mengurangi semangat. Bahkan tadi saya sudah menyiapkan satu pantun dalam bahasa Aceh. Tapi boleh minta cakepnya dulu, boleh enggak? Boleh enggak? Di Jakarta getanyo merumpok, Tema Bandung di rumah Aceh. Maulid Nabi mekawan jok, pegah cinta bak Nabi nyang sehe. Pahtat ya? Insya apa artinya Ustadz? Di Jakarta kita berkumpul bersama semua di rumah Aceh. Maulid Nabi jadi ajang rindu, meneguhkan cinta pada Nabi yang suci. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bukan lagi di bulan Rabiul Awal, karena biasanya Maulidun Nabi diperingati tidak jauh daripada tanggal lahirnya Nabi SAW. Para ulama tidak menyebutkan Rabiul Awal itu sebagai min ashhuril hurum ataupun menjadi sayyidus syuhur, tapi disebut adalah ummahatus syuhur, induknya daripada seluruh bulan yang ada. Karena kalau dia tidak ada, maka tidak ada bulan-bulan yang lain. Karena di dalam Rabiul Awal, maka di situ adalah lahirnya Nabi SAW. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kemudian 12 Rabiul Awal 1 Hijriah adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian 12 Rabiul Awal ada yang mengatakan 10 atau 11 Hijriah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di kampung kita bukan tidak mungkin, walaupun sudah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, masih ada enggak maulidnya? Masih ada enggak maulidnya? Berarti kalau sekarang maulid masih boleh apa enggak? Dan kalau boleh, apa pentingnya kita memperingati Maulidun Nabi SAW? Maka setidaknya ada 2 alasan bagaimana kita pentingnya memperingati Maulidun Nabi SAW. Yang pertama adalah dalam Qur'annya surah Az-Zariyat ayat ke-55. Tapi insya Allah menyeorang Aceh Al-Quran kahafai di luar kepala. Ya, karena terbukti tidak ada satupun yang membawa Quran. Insya Allah ini sudah hafal di luar kepala. Karena apa? Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah berikan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita tidak mengatakan Maulidun Nabi SAW sebagai hari raya. Karena idain hanya ada dalam dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi selebihnya termasuk hari ini kita Maulidun Nabi. Nanti masuk bulan Rajab lagi kita ada Isra wal Mi'raj. Ketika kita masuk Ramadan ada Nuzulul Quran. Masuk kepada Muharram kita memperingati hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya di sini adalah sebagai peringatan. Kenapa peringatan? Kalau tadi kita sudah disebutkan ada orang-orang tua kita, biasanya kita mengenal daripada jalur nasab kita itu sampai berapa tingkat Bapak Ibu. Hari ini kita kenal nama Bapak Ibu, kita masih kenal. Di atasnya nama kakek nenek kita masih tahu Bapak Ibu? Di atasnya lagi nama ayah ibu dari kakek nenek kita sudah tahu atau masih sudah tahu? Atau sudah mulai lupa? Atau sudah mulai nggak tahu? Nama kakek nenek dari kakek nenek kita masih banyak yang tahu? Biasanya sedikit. Dan kemudian kita banyak yang lupa. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih 15 abad yang lalu Rasulullah hadir di atas muka bumi. Tapi kalau kita hari ini tidak memperingati beliau, tidak mengingat kembali kepada beliau, bukan tidak mungkin kita jadi orang-orang yang lupa. Maka kalau kita lihat sejarahnya, memang Maulidun Nabi tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman daripada para sahabat, para tabi'in. Tapi di antaranya dimulai pada kerajaan di mana hadir di situ Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Karena apa? Dilihat umat Islam banyak, tapi kemudian kondisi saudara kita di Palestina terkangkangi daripada mereka yang menjajah. Maka saat itu dijadikanlah semangat Maulidun Nabi untuk membangkitkan semangat umat Islam dalam merebut kembali Palestina. Maka kalau tadi sudah disebutkan oleh Ketua Pimpinan Pusat Taman Ismail Marzuki bahwa Taman Iskandar Muda, bahwasanya kita ini sudah membantu saudara kita di Palestina kemarin berapa? 400 juta. Ya, jadi alhamdulillah sudah memberikan 2 kamar di rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina. Cuman pertanyaannya, apakah berhenti sampai di situ Bapak Ibu? Apakah kita bisa berikan yang lebih lagi? Siap memberikan yang lebih lagi? Insya Allah. Karena apa? Karena kita yakin salah satunya kalau kita membantu saudara kita, maka Allah pun akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Maka hari ini kita lihat Palestina, hari ini kita lihat Sudan, kita lihat beberapa saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain berada dalam kondisi yang jauh sebagaimana kita hari ini. Maka kalau kita menjadikan semangat Maulidun Nabi sebagai bagian daripada mengembalikan kekuatan umat, agar kemudian kita bisa merebut kembali apa yang menjadi kepemilikan dari umat Islam. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Maka oleh karena itu kita jadikan sebagai tazkirah. Yang kedua adalah Quran surat Yunus ayatnya 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat, dengan kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan dan rahmat yang Allah turunkan, maka hendaknya kalian bergembira dengan keadaan itu. Karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpul-kumpulkan. Apa yang disebut dengan bifadlillah? Guru kami Asy-Syaikh Dr. Ahmad Tuhi, pakar tadabbur Quran dari Mesir, mengatakan bahwa ketika bifadlillah, kata fadl itu dihadirkan,
itu adalah kedudukan nikmat di atas nikmat yang lain. Maka di antara kedudukan nikmat di atas nikmat yang lain, di antaranya para sahabat mereferensikan bahwa bifadlillah adalah Al-Qur'anul Karim. Maka katakanlah dengan Al-Quran yang Allah turunkan, wa bi rahmatihi. Rahmatihi itu apa? Yaitu daripada diantaranya Allah punya 100 rahmat, 99 ditaruh di dalam surga, satunya kemudian diturunkan di atas muka bumi. Maka berkasih sayanglah daripada seorang suami kepada istri, orang tua kepada anak, bahkan seekor induk binatang buas tidak akan memakan anaknya sendiri. Tapi yang menarik, di antara rahmat terbesar yang Allah turunkan di atas muka bumi ini apa Bapak Ibu? Yaitu hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya ketika kita hari ini berkumpul memperingati Maulidun Nabi, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Bidayah wan Nihayah mengingatkan sesungguhnya iblis itu menangis dalam 4 keadaan. Dalam berapa keadaan? 4 keadaan. Yang pertama adalah iblis menangis saat kemudian dimarahin Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Maka yang kedua, iblis diletakkan, diturunkan di dalam neraka selamanya setelah sebelumnya berada di dalam surga. Yang ketiga adalah ketika surat Al-Fatihah itu diturunkan, maka iblis juga menangis. Dan yang keempat adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Maka oleh karenanya insya Allah kalau hari ini kita memperingati Maulidun Nabi, bukan tidak mungkin iblis pun menangis. Karena apa? Enggak pengen umatnya Nabi itu kemudian mengingat kepada nabinya. Maka oleh karena itu sebelum kita masuk kepada tema inti kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sayang enggak sama Rasulullah, cinta enggak sama Nabi Muhammad, rindu dan kangen enggak sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tadi sudah dihantarkan dengan salawat kepada Rasulullah, sekali lagi kita hadirkan. Tapi saya minta Bapak Ibu hadirkan sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul hadir bersama kita di aula Masjid At-Tin hari ini. Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita sampaikan kepada Rasulullah? Maka bukan tidak mungkin ada sebuah kerinduan, keinginan bisa memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengen bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setidaknya hadirkan visualisasi sekiranya Bapak Ibu berjalan ke Masjidun Nabawi, kita belum sampai masuk di dalam Masjid Nabawi, kita baru sampai di depan pagarnya, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita sama-sama bersalawat Bapak Ibu? Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Safwatullah, Assalamu alayka ya Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Semuanya 1 2 3. Sallallahu Assalamualaikum ya Nabi Allah. Inilah kami umatmu yang merindu dan mengucapkan salam kepadamu. Salawat kami hari ini di masjid ini, duhai Rabbi, untuk kekasih kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara meneladani akhlak Rasul, mencontoh Nabi, menebarkan cinta kepada sesama, di manakah kita mendapatkan makra dalam hal itu di dalam Al-Quran? Maka setidaknya tadi qari kita sudah membacakan dengan indah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi yang menarik selain dari ayat itu, kita akan masuk ke dalam pembahasan ayat daripada surat At-Taubah ayat 128. Maka saya berharap insya Allah, saya yakin dan percaya semua keluarga Aceh hari ini, khususnya Aceh Pidi yang hadir, adalah di antara yang sudah memaknai ayat ini, hafal ayat ini. Karena kalau kita hari ini berada di belakang imam di Haramain, maka niscaya mereka akan membaca dengan terisak-isak, karena menyadari begitu agung dan mulianya daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lanjut. Azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Yang pertama apa? Karena di dalam ayat itu Allah telah menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ini menjadi hujjah. Jangan jadi alasan kalau hari ini kita nggak bisa ngikut Nabi kalau nabinya malaikat. Tapi nabinya juga adalah manusia sebagaimana kita. Walaupun manusianya Nabi sama atau istimewa, Bapak Ibu. Sama atau istimewa? Istimewa. Keringat Nabi pernah di dalam sebuah riwayat dikatakan dielap oleh salah seorang istrinya lantaran ada anaknya yang sakit. Maka kemudian ketika Nabi SAW sedang tidur dan kemudian bangun, kenapa engkau lakukan itu? Ya Rasulullah, anak kita sakit. Maka dikatakan engkau bisa menggunakan itu dan insya Allah pasti akan sembuh. Maka ini adalah merupakan di antara kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain pernah Nabi mengalahkan seorang pegulat di Madinah. Jadi kalau bahasanya kata pegulat itu, ya Rasulullah, kalau engkau kalahkan saya, maka saya akan masuk ke dalam Islam. Maka Nabi saat itu meladeni apa yang diinginkan. Dan kemudian ketika Nabi bergulat, Nabi menang. Dan Nabi mengatakan, seandainya engkau menginginkan atau sekiranya engkau minta lebih daripada itu, memanggil pohon yang ada di sana, maka pohon itu akan datang ke sini. Maka kemudian dikatakan, ya Rasulullah, kalau memang engkau bisa, coba buktikan. Maka Rasulullah memanggil pohon dan kemudian pohon itu maju ke depan Rasulullah. Setelah itu kemudian Rasulullah meminta agar kembali lagi di tempat semula. Kalau kita hari ini bisa nggak manggil pohon, Bapak Ibu? Pohon ke sini. Maka monumennya disebut Masjid Syajarah. Bagaimana kemudian pohon yang bisa bergerak dan kembali lagi di tempat semula. Maka ini adalah di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi yang menarik keistimewaan Rasulullah ini ada di dalam 3 hal yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama apa? Azizun alaihi ma'anittum. Sungguh terasa berat beban penderitaan kalian olehnya. Hari ini Bapak Ibu, dalam satu riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW pernah masuk kepada satu makbarah, satu pekuburan. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, saya merindukan bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka kemudian saat itu Rasulullah ditegur oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, kalian semua adalah ashabi, kalian semua adalah sahabat-sahabatku, tapi aku rindu bertemu dengan saudaraku. Siapakah? Siapa yang disebut saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, mereka adalah umat akhir zaman yang hari ini pun mereka belum ada bersama dengan kita. Artinya apa? Rasulullah sudah rindu, kangen sama kita, bahkan sebelum kita ada di atas muka bumi ini. Maka oleh karenanya kita rindu gak bertemu Rasulullah Bapak Ibu? Maka begitu rindunya Rasulullah kepada kita, sampai Rasulullah itu gak pengen buat kita susah Bapak Ibu. Coba diantaranya adalah, kalau kita lihat Nabi pergi haji berapa kali Bapak Ibu? Nabi pergi haji berapa kali Bapak Ibu? 1 kali, haji wada saja. Tapi Nabi umroh berapa kali? 4 kali. Sehingga kalau kita lihat, ini adalah di antara hal yang mana Rasulullah gak ingin menyusahkan bagi kita umatnya. Coba kalau kita hari ini pengen pergi haji bolak-balik, kira-kira mudah apa sulit Bapak Ibu? Kalau antri dari Aceh, kira-kira antri harus berapa tahun Bapak Ibu? Maka ini adalah satu gambaran. Rasulullah enggak ingin mempersulit kita umatnya. Bahkan kalau kita lihat waktu Ramadan, di antaranya kalau kita Ramadan melaksanakan di malamnya itu ibadah sholat sunnah tarawih. Kita kalau tarawih itu biasanya senangnya imamnya baca panjang apa pendek Bapak Ibu? Panjang apa pendek? Alhamdulillah. Memang boleh. Allahu Akbar, pendek. Gak boleh Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat Rasulullah malam pertama di masjid, malam kedua di masjid, malam ketiga di masjid, tapi malam berikutnya Rasulullah berada di rumah. Kenapa? Karena tidak ingin menjadikan sholat sunnah tarawih itu menjadi kewajiban. Maka ini adalah di antara bagaimana Rasulullah itu sadar betul bahwa kita hari ini hidupnya makin lama, makin mudah, apa makin susah Bapak Ibu? Makin ringan, apa makin berat? Yang buat kita susah dan berat dalam hidup gara-gara masalah apa bukan? Yang hari ini hadir kira-kira punya masalah apa enggak? Yang hari ini hadir punya masalah apa enggak? Yang punya masalah angkat tangan bilang saya. Oh, enggak ada yang angkat tangan, Masya Allah. Coba, yang punya masalah angkat tangan bilang saya. Oh, Alhamdulillah. Yang enggak punya masalah angkat tangan bilang saya. Nah, kata guru saya, kalau ada orang yang ngangkat tangan enggak punya masalah, itulah masalah terbesar di dalam hidupnya. Cuman kita kalau ada masalah, respon mana duluan yang kita lakukan? Dipikirin atau dizikirin? Dipikirin atau dizikirin? Setelah dipikirin selesai apa enggak? Setelah itu dipikirin lagi apa enggak? Selesai enggak? Dipikirin lagi enggak? Membulet gitu terus ya kan? Makanya itulah yang menjadikan kenapa wajah seseorang terlihat lebih senior daripada usia seharusnya. Karena apa? Hidupnya kebanyakan. Loh memangnya harus gimana? Dizikirin dulu. Belajar dari kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, kegelapan malam, kegelapan lautan. Apakah yang kemudian dipikirin sama Nabi Yunus masalah dan solusinya Bapak Ibu? Enggak. Tapi yang dilakukan apa? Zikir ke Allahnya. Gimana zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah izinkan keluar Nabi Yunus dari perut ikan. Maka ini kisah tentang siapa Bapak Ibu? Kisah tentang siapa? Bisa jadi dalam Al-Quran sebetulnya refleksinya kisah tentang kita. Kegelapan kita mungkin bukan perut ikan, mungkin bukan kegelapan malam, bukan kegelapan lautan, tapi bisa jadi kegelapan hutang, hubungan pasangan yang tidak beres, bagaimana kita bermasyarakat yang belum baik. Bisa jadi itu adalah kegelapan-kegelapan kita, betul? Maka belajar dari Rasulullah. Rasulullah ketika mendapati masalah, beliau akan memperbaiki wudu, salat sunnah 2 rakaat, minta kepada Allah agar ditemani di dalam menghadapi masalah yang beliau hadapi. Karena enggak pernah bahasanya kita bisa menyelesaikan masalah itu sendirian. Jangan kita over PD terhadap masalah. Betul atau tidak Bapak Ibu? Makanya Nabi SAW memberikan banyak referensi-referensi ayat, referensi-referensi hadis, bahkan referensi-referensi doa ketika seseorang menghadapi masalah. Salah satunya dari Abu Umamah, ada seorang sahabat ngadu, ya Rasulullah, hidup saya susah, hidup saya gelap, banyak masalah, maka galau hidup saya. Maka Nabi mengajarkan sebuah doa. Pengen kita baca doanya enggak Bapak Ibu? Pengen enggak kita baca doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik ya rabbal alamin. Jadi ini doanya. Ya Allah, anugerahkanlah hamba menjadi bagian di antara hambamu yang berjiwa tenang, yang meyakini pertemuan dengan Engkau duhai Allah, yang menerima ridho terhadap apa yang menjadi ketetapanmu dan merasa cukup dengan apa yang Engkau berikan kepadaku. Maka ternyata hal itulah yang akan membawa kepada ketenangan hidup. Belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, karena waktu kita sangat dekat dengan waktu zuhur, atau sudah masuk? Sudah masuk. Kita azan dulu, berhenti sesaat. Oke. Kita mendengarkan azan sesaat, kita nikmati, karena diantaranya kalau kita pengen dapat syafaat Nabi, maka kita baca setelah doa, kita mendengarkan azan. Lanjut. Ya, kita baca doanya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasatal fadil wa syarafat darajatal aliyah rafi'ah wa ba'athu maqamah mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Salah satu doa kalau kita ingin mendapatkan syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya doa setelah mendengarkan azan. Semoga yang hadir insyaallah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin saya minta 7 menit boleh? Boleh. 7 menit boleh? Boleh. Kita selesaikan 7 menit, 3 menitnya insyaallah doa. Mudah-mudahan 10 menit ini adalah rukhsah yang bisa kita ambil sehingga kita tidak perlu untuk keluar sekarang. Nanti kita bisa bertahap untuk mengambil wudu, perbaiki wudu, dan tadi kalaupun memang kita tidak dapat berjamaah di atas, kita akan berjamaah di bawah. Boleh kita lanjut, boleh Bapak Ibu? Baik, insyaallah. Baik, yang kedua adalah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sungguh besar keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa? Agar semua umat manusia itu beriman dan masuk surga. Beriman dan masuk surga. Pertanyaannya, yang hadir di sini pengen enggak masuk surga? Yang pengen angkat tangan bilang saya. Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkat tangan bilang saya.
Yang siap berangkat sekarang angkatan bilang saya. Oh, Masya Allah. Berarti siap. Dan apa ternyata salah satu resep sederhana agar kita kemudian dengan izin Allah masuk ke dalam surganya Allah? Maka ada satu hadis dari Nabi SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Sahabat nanya, bagaimana mungkin ada orang yang enggak mau masuk surga bersama dengan engkau ya Rasulullah? Siapa mereka? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang dia mengikuti sunnahku, menghidupkan sunnahku, maka dia bersama denganku di dalam surga. Tapi siapa yang dia menyelih sunnahku dan dia tidak mengikutiku, maka mereka itulah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Karena ada sunnah perkataan, sunnah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan dari semenjak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi sekarang banyak ditinggalkan. Salah satunya kalau acara besar gini, kalau kita kembalikan hukumnya minum di dalam aktivitas kita makan dan minum, dilakukan sunnahnya berdiri atau duduk? Duduk atau berdiri? Makan duduk apa berdiri? Nah, nanti kita lihat ya. Jangan sampai kita kalah sama anak-anak TK. Mereka sudah hafal hadis Nabi, la tashrabanna ahadukum qa'ima. Tidak diperkenankan makan dan minum itu dalam keadaan berdiri. Jadi insya Allah ini kita lakukan. Banyak di antara kita yang meninggalkan. Bahkan ternyata sunnah Nabi makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena ternyata itu bisa menjadikan kesehatan. Bahkan Nabi SAW sunnahnya di dalam perbuatannya bersama keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Maka kalau hari ini saya pengen tanya ibu-ibu, Bu, pengen gak masuk surga? Dan kalau masuk surga pengen gak bareng sama suami? Masya Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak ya kan, Pak, pengen gak masuk surga? Pengen gak bareng sama istri? Kok sebagian yang jawab? Jangan-jangan dalam hati bilang, Ustadz, masa di dunia sama dia, di akhirat sama dia lagi ya? Padahal kalau kita buka Qur'annya surat At-Tur ayat 21, surat Ar-Ra'd 22 sampai 24, insya Allah kalau kita bersama di dunia sekeluarga akan kelak bersama sekeluarga hingga sampai ke surga. Maka apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya kenapa kok rumah Nabi, rumah tangga Nabi itu sedikit perselisihan, pertengkaran hampir tidak sering didengar. Tidak ada yang namanya piring terbang, bangku terbang, orang terbang, enggak ada. Maka jawaban Ummul Mukminin apa? Nabi SAW kalau kemudian melihat yang ia sukai, Nabi akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau Nabi mendapati sesuatu yang tidak ia sukai, maka Nabi membacakan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ternyata kunci rumah tangga itu bisa long lasting, insya Allah dalam naungan rahmatnya Allah adalah senantiasa bersyukur. Itu mudah apa sulit Bapak Ibu? Bersyukur itu mudah apa sulit? Nyatanya orang yang bersyukur itu banyak apa sedikit? Kenapa bisa sedikit? Karena dimulai dari cara pandang atau persepsi. Tadi saya coba buka, cuman ternyata nggak bisa buka. Anggap saja sekarang saya megang ini botol minuman. Kemudian saya minum setengah, airnya tinggal berapa banyak Bapak Ibu? Tinggal setengah. Yang saya tanya, ketika air yang ada di dalam botol ini tinggal setengah,
Yang Bapak Ibu bilang setengah kosong atau setengah isi? Setengah kosong atau setengah isi? Yang bilang setengah kosong angkat tangan bilang saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bilang setengah isi angkat tangan bilang saya. Oh, lebih banyak, Masya Allah. Maka yang gak angkat tangan dua-duanya sekarang boleh angkat tangan. Bapak Ibu, dua-duanya betul. Tapi cara pandang itu mempengaruhi kualitas rasa syukur kita. Sekarang kita bahas. Kalau bilang setengah kosong, yang dilihat yang ada atau yang gak adanya Bapak Ibu? Yang ada atau yang gak adanya? Maka kalau orang bahasanya lebih sibuk melihat yang gak adanya, lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Lebih banyak bersyukur apa mengeluh? Misalnya kita makan nanti lihat ada kuah belangong, terus kita bilang gak ada belacan, gak enak. Yang dicari yang ada atau yang gak ada? Kalau dia kemudian tidak mendapati yang dia inginkan, adanya bersyukur atau mengeluh? Kira-kira dalam hidup kita suka gitu nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita bilang setengah isi, yang dilihat yang adanya atau yang nggak adanya? Maka kalau yang dilihat adanya, lebih banyak bersyukurnya atau mengeluhnya? Inilah yang kata Nabi, lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Maka kalau hari ini KUPI sudah menyelenggarakan maulid yang ke-8, insya Allah tahun depan 9, 10, 11 sampai 50, 100 kali ke depan. KUPI. Maka insya Allah ini yang kita yakini. Kenapa? Obsesi sebagaimana keinginan Nabi itu. Pengen semua umat manusia itu masuk surga. Tapi ternyata kita hari ini sulit untuk merepresentasikan itu. Bahkan kalau ada orang yang berbeda sama kita gampang sakit hati. Betul atau tidak? Maka insya Allah untuk melengkapi itu yang terakhir, yaitu apa? Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang yang beriman itu sangat lembut dan penyayang. Maka hari ini Bapak Ibu tadi kita belajar, kita menyantuni anak-anak yatim. Karena ini salah satu di antara loving kindness Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Maka kata Nabi, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim adalah seperti ini dan kemudian menautkannya. Maka hari ini pengen gak kita bareng-bareng sama Rasulullah di surga Bapak Ibu? Maka salah satunya yuk tebarkan kebaikan kepada sesama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Insya Allah. Maka oleh karenanya yuk kita rangkai dari pertemuan siang hari ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita menautkan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menautkan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi dan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa meneladani akhlak Nabi dan kemudian memancarkannya dalam bentuk kebaikan dan kasih sayang ke dalam kehidupan kita di tengah masyarakat, khususnya di komunitas KUPI yang kita cintai ini. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين وإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين وإخواننا المسلمين في السودان. اللهم انصر المجاهدين وإخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل وقت الزمان. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وهجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا وكل أعمالنا، واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضانا لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دوام فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.